Halo semua, Miss Indi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas perintah yang paling dasar pada pemrograman dasar, yaitu perintah output dan perintah input. Namun sebelum itu, silakan mempersiapkan software C++, yakni dev C++. Link downloadnya sudah saya letakkan pada description pada video ini. Kita awali pembahasan kali ini dengan definisi dari program. Apakah perangkat lunak, software, atau aplikasi itu program? Ya, lebih tepatnya itu adalah sinonim dari program, tapi bukan definisinya. Lalu definisinya adalah kumpulan perintah yang disusun teratur. Jadi perintahnya ada banyak. Kemudian jika perintah itu dapat kita lihat, itu disebut dengan open source code. Dan closed source code artinya perintahnya tidak dapat kita lihat. Karenanya perintahnya ada banyak, kita akan mempelajari terlebih dahulu perintah wajib. Yang saya maksud dengan perintah wajib adalah int main dalam kurung, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ini wajib Anda tuliskan dalam dev C++ Anda. Mari kita mencoba untuk membuka dev C++-nya. Di sini saya sudah membuka dev C++. Kemudian dari menu file, pilih new, pilih source file atau dengan shortcut Ctrl+N. Kemudian kita mengetikkan sintak atau perintah wajib, yaitu integer main. Kemudian kita harus menyimpan file ini sebelum kita melakukan compiling. Save as, beri namanya bebas saja, misalnya pdc 01 ya, di folder tertentu yang sudah kalian tentukan. Kemudian kita akan running melalui compile and run dari icon ini atau menekan F11. Dia akan tampil seperti ini, tidak menampilkan apa-apa sebenarnya karena ini hanya yang ditulis masih hanya perintah wajib saja. Baik, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Selain perintah wajib, berikutnya yang kita pelajari adalah perintah output. Yang saya maksud perintah output adalah kata printf. Di situ fungsinya mencetak sesuatu ke layar komputer Anda. Itulah kenapa dia disebut output. Printf itu dapat Anda gunakan jika Anda sudah menuliskan #include stdio.h. Perlu diketahui, stdio.h ini adalah standar input output.h, yakni file header atau library yang wajib dideklarasikan di bagian atas perintah wajib, yang mana jika kita ingin menggunakannya, kita harus mendeklarasikannya atau kita ingin menggunakan perintah input dan output. Kita akan mulai mencoba fungsi dari atau perintah printf. Dalam kurung, kita akan menuliskan isi dari teks yang akan ditampilkan pada layar. Di sini saya mengetikkan missindi/n pdc/n. Di sini fungsinya sebagai enter, nanti kita akan lihat hasilnya. Kita akan coba compile tanpa mendeklarasikan file header. Di sini dia akan ada message error atau pesan kesalahan karena kita belum mendeklarasikan file headernya. Untuk itu kita harus mengetikkan include-nya di bagian atas. Kemudian kita coba compile lagi. Nah, jadi di sini satu kesalahan lagi di mana setiap baris dari perintah itu harus ada titik koma di ujungnya. Nah, seperti yang sebelumnya saya lupa meletakkan titik koma, maka dia akan salah. Kita ulangin compile dan run.
printf-nya juga salah. Jadi penting diperhatikan ketika kita mengetik sebuah perintah, ya, hurufnya harus sesuai dengan perintah itu. Nah, di sini dia akan tampil seperti ini. Jadi Miss Indi PDC /n di sini, \n berfungsi sebagai enter. Jadi ini bisa diletakkan di mana saja, bisa di depan atau di belakang dari dalam tanda kutipnya. Oke, perintah berikutnya adalah perintah komentar. Yang dimaksud dengan perintah komentar adalah double slash dan juga slash bintang. Double slash digunakan untuk komentar satu baris, sedangkan slash bintang digunakan untuk banyak baris dan ditutup dengan bintang slash. Perintah komentar ini tidak dianggap sebagai perintah pemrograman. Perintah komentar berfungsi sebagai keterangan saja. Misalnya, program Anda terlalu panjang dan Anda ingin meninggalkan catatan di situ, agar Anda ingat atau tim Anda tetap ingat. Ini programnya tentang apa atau fungsinya apa. Perintah berikutnya adalah variabel, tipe data, dan juga data. Jika dianalogikan pada gambar berikut adalah setoples kopi, maka variabel di sini adalah tempat atau wadah penampungan data, yakni toplesnya. Kemudian tipe data adalah jenis dari data yang ditampung. Kalau kita lihat tulisan kopi, kita tempel di toplesnya supaya orang dapat melihat dan tahu bahwa itu adalah toples kopi. Nah, ini adalah toples wadah kopi, tapi kalau di dalam dunia pemrograman, label kopi itu adalah istilah atau tipe datanya supaya komputer tahu ini variabel datanya berjenis apa. Yang berikutnya adalah data, yakni biji kopinya ya adalah data. Jadi Anda harus dapat membedakan variabel yaitu tempatnya, tipe data itu labelnya, dan juga data itu adalah isi dari variabelnya. Variabel sendiri memiliki aturan penamaan, yakni harus diawali dengan karakter, yaitu dari huruf A sampai Z itu karakter, atau dengan menggunakan underscore. Kemudian tidak boleh ada special karakter ya, kecuali underscore. Special karakter misalnya tanda minus, tambah, tanda kutip dan sebagainya. Kemudian tidak boleh menggunakan perintah C++. Misalnya printf, scanf, integer dan sebagainya. Kemudian tipe data sendiri kita bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama bilangan bulat ya, itu ada short, int atau integer, kemudian long. Dan masing-masing tipe data ini memiliki jangkauan nilai. Misalnya untuk short itu bisa menampung atau memiliki jangkauan nilai sekitar minus 32.000 sampai dengan 32.000, berikut dengan integer dan long. Kemudian kelompok bilangan pecahan. Di situ ada float dan juga double ya. Float ini setara integer dengan 2.147.000.000 ya, minus atau dengan yang positifnya. Dan juga double ini setara dengan long untuk bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini maksudnya adalah bilangan desimal ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah karakter, yaitu dengan tipe data char. Ini untuk satu huruf dengan simbolnya adalah single quote atau satu tanda petik. Kemudian char dalam kurung, ini untuk satu atau lebih karakter, simbolnya adalah dengan double quote atau double tanda kutip. Dan yang karakter ketiga adalah di kelompok ketiga itu string ya. Ini fungsinya sama seperti char dalam kurung. Kemudian yang kelompok terakhir adalah boolean ya, logika, kelompok logika yaitu true dan false. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ada beberapa format simbol dari input dan output di dalam C++ atau bahasa C ya. Yang pertama ada %d atau %i, itu untuk tipe data integer dan short. Kemudian ada %3d, itu adalah 3 spasi atau rata kanan, nanti kita akan bisa coba di pemrograman. Kemudian ada %lld untuk tipe data long, %f untuk float, %2f ini adalah contoh untuk float juga ketika kita ingin misalnya bilangan pecahannya ada angka di belakang koma. Kemudian %lf ya, ini untuk double, %c untuk char, dan %s untuk char yang banyak karakter ya. Kalau char saja kan satu karakter tadi.
Selanjutnya kita akan masuk ke perintah input ya. Saya akan coba mencontohkan perintah input. Nah, di sini yang saya maksud dengan perintah input adalah scanf. Ya, saya akan coba mendemokan ini pada Dev C++ saya. Saya akan tuliskan semuanya terlebih dahulu. Di sini saya telah mengetikkan perintah keluaran ya, printf. Nah, jadi ini akan nanti tampil ke layar, masukkan usia Anda. Nah, usia yang akan dimasukkan di sini, angka yang akan dimasukkan di sini nanti akan disimpan sementara di variabel usia ya, dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian dari sini dia akan dimasukkan ke perintah input ya. Perintah input dimana ketika dia tipe data integer, maka simbol formatnya adalah %d seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Seperti itu. Kita akan coba compile dengan tekan F11 atau dari icon ini. Oke, kita akan inputkan misalnya 29 ya, usia. Kemudian enter. Dia akan menghitung jumlah hari dari usia kita ya. Jadi kalau 29 tahun itu usia harinya adalah 10.585 hari, seperti itu. Karena di sini saya kembali lagi memberikan satu variabel namanya variabel hari, di mana tipe datanya integer juga. Ya seperti yang kita tahu integer itu bilangan bulat ya. Jadi usianya ini angka yang dimasukkan dari sini dikali 365 hari. Jadi bintang di sini adalah fungsi operator untuk mengkali ya, mengkalikan. Kemudian printf, perintah keluaran lagi usia Anda sama dengan %d. Jadi %d ini adalah hasil dari perkalian integer yang sini ya. Kemudian hari \n. Nah, yang ini adalah usia Anda, angka variabel yang ini, angka perkalian ini, kemudian hari. Seperti itu. Selain daripada perintah output dan perintah input yang saya jelaskan pada video ini, ada beberapa perintah output dan perintah input yang berpasangan seperti yang kalian lihat di tabel ya. Jadi ada cout, ada cin, ada kemudian puts dan gets juga yang bisa kita gunakan dalam pemrograman C++. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kamu suka dan sampai ketemu di video selanjutnya.